Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Jangan cuma nonton openingnya aja ya, tapi nonton sampai selesai. Kalian pernah dengar tentang sistem ekonomi campuran nggak? Mungkin pernah, tapi udah lupa atau sama sekali belum pernah dengar tentang pengertiannya, kelebihannya, kekurangannya, dan banyak lagi. Kalau belum, nonton sampai selesai ya, karena kelompok kami akan merangkum dan menjelaskannya. Pengertian sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme, di mana pemerintah berperan dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi, tetapi juga memungkinkan peran pasar bebas untuk beroperasi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Pertama, ada kebebasan pasar. Masyarakat bebas memilih dan melakukan kegiatan ekonomi seperti membeli, menjual, berinvestasi, dan membuka usaha. Kedua, ada peran pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pasar, memberikan layanan publik, dan melindungi kepentingan masyarakat. Ketiga, ada milik privat dan milik publik. Nah, ada kombinasi kepemilikan aset dan usaha baik oleh individu maupun korporasi, milik privat maupun milik publik. Dan yang terakhir, kompetisi dan regulasi. Nah, terdapat persaingan bisnis, tetapi juga ada regulasi dari pemerintah untuk mencegah monopoli dan melindungi konsumen. Nah, kekurangan sistem ekonomi campuran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada birokrasi. Peran pemerintah yang besar dapat menyebabkan birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Selanjutnya, kurangnya inovasi. Regulasi dan intervensi pemerintah dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam sektor swasta. Selanjutnya juga ada ketidakpastian. Perubahan kebijakan pemerintah dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi. Dan yang terakhir itu korupsi. Intervensi pemerintah yang berlebihan dapat membuka peluang untuk korupsi. Sistem ekonomi campuran ada 4. Yang pertama, keseimbangan. Sistem ekonomi campuran dapat menyeimbangkan efisiensi pasar bebas dengan keadilan sosial dan perlindungan bagi para konsumen. 2. Kebebasan ekonomi. Sistem ekonomi campuran dapat meningkatkan kebebasan ekonomi dan peluang bagi para individu dan juga usaha. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan mengatasi resesi. Dan yang terakhir, kesejahteraan, di mana pemerintah dapat menyediakan layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran yaitu ada 5 negara. Yang pertama, Indonesia. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi, tetapi juga mendorong peran sektor swasta. Yang kedua yaitu Amerika Serikat. Pemerintah mengatur ekonomi secara signifikan, tetapi juga mendorong persaingan pasar bebas. Yang ketiga, Kanada. Pemerintah memiliki peran besar dalam layanan sosial, tetapi juga mendukung pasar bebas. Yang keempat yaitu Jepang. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima yaitu adalah China. Pemerintah merupakan pemain utama dalam ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi investasi asing dan sektor swasta. Contoh peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada regulasi pasar. Pemerintah membuat peraturan untuk mengatur persaingan bisnis yang sehat dan melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Anti Monopoli, Standar Keamanan Produk,
dan pelindungan konsumen. Yang kedua, penyediaan layanan publik. Pemerintah menyediakan layanan publik penting yang mungkin tidak disediakan oleh pasar bebas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau bandara, dan keamanan nasional. Yang ketiga, program jaminan sosial. Pemerintah menyediakan program jaminan sosial seperti tunjangan pengangguran, bantuan sosial, dan program kesehatan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, ada investasi dan pendanaan. Pemerintah dapat berinvestasi langsung dalam sektor-sektor strategis seperti energi, teknologi, atau infrastruktur, dan memberikan subsidi dan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh konkret di Indonesia. Yang pertama, pemerintah Indonesia menetapkan standar keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari produk makanan yang berbahaya. Yang kedua, pemerintah membangun jalan tol untuk meningkatkan konektivitas dan mempermudah transportasi. Yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin melalui program-program Keluarga Harapan atau PKH. Yang keempat, pemerintah menetapkan target emisi karbon untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Baik, kesimpulannya, sistem ekonomi campuran menggabungkan kebebasan pasar dengan peran pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Ini menawarkan kebebasan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan sosial. Tetapi juga menghadapi tantangan seperti birokrasi dan potensi korupsi. Negara-negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Cina mengadopsi sistem ini dengan berbagai tingkat intervensi pemerintah. Hayo, jujur, siapa yang nonton sampai selesai? 2 jempol deh buat kalian. Gimana? Udah tahu kan? Apa itu sistem ekonomi campuran? Pastinya kalian udah mulai paham nih setelah dengerin penjelasan tadi. Oke deh, kalau gitu kami pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!